Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani, ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya saat ini saudara datang dengan hati yang rindu untuk kita berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan, mari saja kita semua kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami boleh berkesempatan, kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, sehingga setiap pujian kami ini Tuhan boleh menjadi pujian yang berkenan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami, kami bersepakat untuk memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi dari hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang bertahta atas pujian kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kami percaya Engkau selalu menjawab setiap doa kami Tuhan, di waktu-Mu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bangkit berdiri sambil katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Bersaudara dengan imanmu sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, oh, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kan melihat, oh, Dia jadikan semua. Yesus mendengar, mendengarkan setiap doa kami. Oh, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, oh, lebih dari yang kami doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Oh, Kau mendengar setiap doa kami. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami buka setiap hati kami, Tuhan. Mari Engkau jamah setiap hati. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat waktu kesempatan, Tuhan. Kami boleh datang menaikkan pujian penyembahan kami, mengagungkan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Menjamah setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami mengasihi-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Yesus, katakan ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau satu-satunya penolong.
Kau segalanya dalam hidup kami. Kau segalanya bagiku. Kami sungguh-sungguh katakan Yesus, ku cinta Kau. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya. Oh, panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya. Mari saudara sambil mengangkat kedua tanganmu katakan Yesus, Yesus, oh ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Katakan Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi. Sekali lagi katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari jemaat silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari saudara sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan di hadapan kemegahan-Mu. Kemegahan-Mu ku datang menyembah, membawa hidupku, membawa hatiku, Amin. membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Katakan sungguh Engkau baik, Sungguh Engkau Amin. baik di dalam hidupku. Engkau baik. Engkau baik, Haleluya. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku naikkan ucapan syukur, ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus. Mari jemaat katakan Engkau baik, Amin. Teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat
baik, Engkau baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik, amin, teramat baik, teramat baik. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Mari semangat, saya undang kita untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan pujian. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah, bangkitlah gereja, katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. iblis tadi oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis dikalahkan. Iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi saudara katakan, haleluya, 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 kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, Yesus Raja segala raja, amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Umat-umat pemenang Tuhan, mari kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sambil kita mengangkat satu nyanyian. Inilah kami Tuhan, segala kerendahan
Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari pelan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini dari nama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, Pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. kekuatan kasih-Mu, Kekuatan kasih-Mu nyata dalam nyata memulihkan setiap hidup kami. memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu Tuhan. Ku persembahkan Kepada
Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti Sebab Engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, tidak melihat rupa kami. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti. Sebab Engkau sangat Berarti bagiku yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Itulah nyanyian yang harus keluar dari hati kami, memberi persembahan yang terbaik. Itulah hati yang benar, hati yang tulus, dan hati yang jujur. Biarlah Tuhan memandang kami dari sorga, memandang jauh di dalam lubuk hati kami, sebab memang Engkau adalah Allah yang memandang hati manusia dan bukan memandang luarnya kami. Kami bersyukur, terima kasih punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang diselamatkan oleh kasih karunia-Mu. Biarlah kami tidak jadi serupa segambar dunia ini yang sudah dipenuhi dengan kepalsuan. Tetapi Tuhan inginkan kami mempunyai hati yang murni, hati yang benar, hati yang tulus dan jujur. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Biarlah lewat firman Allah kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Dan kami hari demi hari diubahkan menjadi serupa segambar Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Di dalam hati. Ya. Yang Tuhan inginkan kemurnian, bukan kepalsuan. Dunia akhir zaman ini sudah dipenuhi dengan kepalsuan. Ya. Gigi palsu, rambut palsu. Ya. Mata palsu. Ya. Palsu semua. Ya. Guru palsu, nabi palsu, rasul palsu, gembala palsu. Nanti akan ada banyak sekali kepalsuan. Ya, barang tiruan, barang imitasi. Dikira asli padahal imitasi. Ya. Nah, ini dunia. Jangan kita tiru dunia. Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu berubah, jangan serupa dunia. Jadi cara kita berusaha, cara kita dagang, cara kita bekerja, baik sebagai karyawan, sebagai apa saja, jangan tiru dunia. Jangan serupa dengan dunia. Ya, berubahlah kata Tuhan. Jadi hari ini mari kita periksa hati kita lewat firman Tuhan. Temanya adalah tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya.
Mata palsu, rambut palsu, semua palsu, gigi palsu. Ya, ada. Hati-hati dengan barang palsu. Hati-hati dengan kepalsuan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai selanjutnya. Baca dengan baik-baik. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ya, Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." ya, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. ya, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, ya. "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, Ya, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." ya, Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." ya, Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. ya. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ini orang Israel sejati. Jadi Nathanael itu tidak ada kepalsuan. Tidak ada tipu daya. Ya. Inilah orang Kristen sejati. Orang Israel sejati. Jadi orang Kristen yang benar bukan tampilnya di depan panggung, melayani atau di belakang mimbar, ya, atau di mimbar ini seperti saya, tapi hatinya penuh kepalsuan. Ya. Tidak ada tipu daya. Nanti kalau nabi palsu, guru palsu, gembala palsu, tipu daya keluar dari mulutnya. Ya, hati-hati akhir zaman. Kita periksa hati kita masing-masing. Apakah aku ada kepalsuan? Orang bisa senyum, khrutan, shalom, tapi hatinya tidak benar. Ya, banyak itu. Jabat tangan, shalom, puji-puji Tuhan, tapi tidak benar hatinya. Nah, ini kita mesti hati-hati ya. Jangan sampai kita itu. Ya. Shalom basa-basi, ya. Salam-salaman, cium pipi kiri kanan, tapi palsu. Itu sudah dilakukan Yudas. Ya toh, dia mencium Yesus, tapi kepalsuan di dalam hatinya. Dia sudah jual gurunya 30 keping perak. Jangan ditiru, saudara. Makin hari saya melihat tanda-tanda zaman, saya membaca. Baik itu saya nonton televisi, berita. Saya berasa nonton berita-berita yang terjadi. Ya, maupun saya baca-baca. Ya. Maka saya lihat bahwa ini memang betul sudah di akhir zaman. Letak hati kita harus benar. Tuhan Yesus segera datang. Tidak lama lagi. Pasti tidak lama. Ya, segera. Jadi mari kita jadi seperti Nathanael akhir zaman. Nathanael itu tanpa tipu daya dia. Tidak punya tipu daya. Lalu Tuhan memuji. Inilah Kristen yang sejati. Saya tadi katakan banyak orang shalom, ya, tapi hatinya tidak benar. Ada dikatakan Alkitab Mazmur 12 ayat 1 sampai 3 dibaca. Kalau saudara bawa Alkitab baca. Ya. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Bibirnya manis, tapi hatinya beda. Seharusnya Tuhan berkata, yang keluar di mulut itu berasal dari hati. Tapi di dalam Mazmur 12 dikatakan orang benar, ya, orang benar sudah tidak ada. Ya. Jadi katakan tadi
Tolonglah kiranya sebab orang saleh, orang suci, orang benar telah habis dan telah lenyap orang yang setia dari antara manusia. Ya. Yang ada sekarang orang berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata bibirnya manis tapi hatinya jahat. Padahal Tuhan berkata harusnya dari sini keluar lewat mulut. Itu yang benar. Matius 12 semua tertulis di Alkitab. Kalau saudara baca dan suka bersama membaca, nanti saudara diberkati Tuhan. Awal daripada hidup kita diubah Tuhan, diperbaiki, diberkati, semuanya asalnya dari firman. Jadi kalau orang mencintai firman, orang akan takut Tuhan. Orang mencintai firman, orang akan diberkati Tuhan. Ya, mari. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, Ya. sedangkan kamu sendiri jahat? Ya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, kalau mestinya Tuhan bilang yang keluar di mulut itu dari hati. Tapi Mazmur tadi mengatakan orang katakan shalom shalom, tapi hatinya tidak benar. Ya. Sedangkan yang dilihat Tuhan itu bukanlah luarnya kita, hati manusia. Ya, jadi kita mesti punya hati yang benar, mulut yang betul-betul keluar dari hati. Contohnya waktu Daud, waktu itu Saul sudah jatuh, Daud akan dipilih oleh Tuhan. Ketika kakak daripada Daud tampil, Nabi Samuel yang hebat ini bisa tertipu dengan penampilan luar. Dia lihat Eliab, wah gagah. Lalu dia berpikir, inilah Raja Israel, pengganti Saul. Tapi Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia, bukan tampilan luarnya, tapi hatinya itulah yang aku lihat. Ya, mari kita baca itu. Cerita ini ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Tuhan bilang, aku tidak lihat sebelah luarnya. Ya, bukan orang yang tampil dengan gagah itu yang kupilih. Nah, 1 Samuel 16 ayat 7. Silakan dibaca. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ya. janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, Ya. sebab aku telah menolaknya. Nah, terus Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. bukan yang dilihat orang itu pandangan luar seringkali keliru. Ya, itu yang dilihat Allah, tapi Manusia melihat apa yang di depan mata, manusia melihat apa yang di depan mata kita. Wah, tetapi gagah. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Oh, cantik ini perempuan, cocok jadi istri saya. Tuhan bilang tidak cocok. Hatinya tidak betul. Ya, Tuhan bilang cocok. Yang cocok itu siapa? Hatinya cocok dengan saya. Hatinya Daud. Hati Daud itu hati yang tulus. Hati yang jujur. Itu yang dicari Tuhan. Hati yang benar. Ya. Bukan tipu daya di mulutnya banyak. Oleh karena itu Daud berkata begini. Orang yang dipilih Tuhan ini, yang dilihat hatinya. Dia bukan orang sempurna. Banyak salah. Pernah jatuh dalam dosa. Itulah Daud. Tapi hatinya Tuhan lihat. Bersih, tulus, murni. Ya. Jadi Daud inilah yang mengatakan, biarlah hidupku ini dipimpin oleh ketulusan dan kejujuran. Coba baca di dalam Mazmur 25 ayat 21. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, Ya, sebab aku menanti-nantikan Engkau. ya. Ketulusan
dan kejujuran mengawal saya. Jadi langkah-langkah hidupnya Daud ini adalah tulus, jujur. Saya pernah mendapat gelar dari hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan. Cerdik tapi bodoh-bodoh. Nah, ini harusnya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kadang-kadang kita orang Kristen saking tulusnya jadi bodoh-bodoh. Itu yang dimaksud. Harus kita cerdik tapi hati yang tulus. Nah, hati yang tulus itu Natanael. Hatinya tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu daya. Yang ada hanya kebenaran, yang ada hanya kesucian yang ada pada Natanael. Dia jujur dan dia tulus. Ya. Benar, jujur, tulus. 3 hal ini dicari oleh Tuhan di akhir zaman. Orang benar saja sulit didapat. Jangan orang tulus. Apalagi orang yang murni hatinya. Orang benar saja sukar. Gambaran kita sekarang hidup di dunia akhir zaman ini seperti zamannya Nuh. Di antara orang sejaman Nuh begitu banyak. Tidak ada yang seperti Nuh. Semua kecenderungan hatinya berbuat jahat. Tapi Nuh tidak. Nuh itu orang yang tulus, benar dan jujur. Taat kepada Tuhan. Tapi sekelilingnya manusia semuanya habis binasa dengan air bah. Karena mereka itu kecenderungan hati sudah jahat dari kecil. Kejadian 6 mengatakan kecenderungan hati jahat sejak kecil. Ya, mari kita baca. Hari-hari ini mari kita didik anak-anak kita sejak kecil. Ya. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Iya. dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hatinya cenderung berubah jahat. Itu sejak kecil. Makanya sejak kecil anak-anak itu perlu didikan. Didikan apa? Firman Tuhan. Dikasih ayat, dikasih baca. Ya, mamanya tuntun, baca, doa. Ya, kalau saya kurang sehat, saya bilang sama cucu saya, Kenneth, doakan Opa. Atau Brian, doakan Opa. Nah, itu saya melatih mereka untuk hidup benar. Karena kalau orang tidak benar, dia tidak bisa berdoa loh. Saya tidak bisa doa kalau saya tidak benar. Tidak tahu ada orang bisa berdoa walaupun hatinya tidak benar. Kalau saya tidak bisa, tidak keluar itu. Ya, harus berdamai dengan Tuhan, berdamai sesama, baru doa saya lancar keluar. Ya, jadi dari kecil cenderung hati jahat. Tapi Nuh itu satu-satunya orang yang benar. Marilah kita seperti Nuh. Akhir zaman ini dekat, manusia melihat penghukuman. Mari kita hidup benar. Ya, hidup suci. Di dalam Kejadian pasal 6 dikatakan ayat 9, tolong dibaca. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Nah, tidak bercela. Tulus, jujur. Ya, benar. Itu Nuh. Sehingga pada waktu itu semua orang dimusnahkan air bah. Mungkin Nuh ini dalam kehidupannya 120 tahun kurang lebih. Dia beritakan kebenaran kata surat Petrus. Tapi heran tidak ada orang bertobat. Tidak ada orang mau benar di mata Tuhan. Di akhir zaman ini terlalu banyak orang dengar firman, masuk kiri, keluar kanan. Tidak ada yang menyimpan di hati untuk berubah.
Tapi apakah hamba Tuhan harus stop? Apakah hamba Tuhan harus putus asa? Apakah hamba Tuhan harus merasa, ya saya sudah tidak mau bicara? Nuh tidak demikian. Nuh terus menyampaikan kebenaran. Ternyata tidak ada orang diselamatkan. Karena kecenderungan hati manusia sudah jahat. Kalau kita tidak mau dirubah hari ini, kapan lagi? Nah, mau minta ampun juga kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, Nuh, masuk bahtera itu, sudah selesai. Aku akan menuangkan air dari langit sampai binasa semua. Lumat dagingnya karena tidak taat dan tidak mau jadi orang baik. Ya. Nuh itu pemberita kebenaran. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Ada rasanya putus asa. Aduh, sudah. Ya. Cuma Tuhan taruh di hati saya seperti Nuh, terus beritakan kebenaran. Walaupun orang itu akhirnya tidak selamat. Kita sudah tidak salah. Beritakan yang benar. Nyatakan salah. Tegur. Ya, nyatakan salah. Tegur. Bukan ngambil hati. Nah ini banyak orang mau ngambil hati. Saya tidak mau seperti itu. Ya. Jadi saudara-saudara, kita mesti berhati-hati di akhir zaman. Terlalu banyak orang tidak tulus, tidak jujur. Hati-hati ya. Mari kita tiru Nathanael ini. Tuhan cari orang-orang benar. Coba kita baca surat 2 Petrus. Saudara baca di situ bagaimana Nuh ini memberitakan kebenaran. 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, Ya, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu ya. dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ya, terus Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. sekian. Tadi dikatakan Nuh pemberita kebenaran. Ya. Nuh ini memberitakan kebenaran. Itu yang harus disampaikan akhir zaman. Semoga firman Tuhan menjadi berkat untuk kita. Tidak ada orang diselamatkan. Berarti semua manusia tetap dalam kepalsuan. Cenderung hatinya adalah berbuat kejahatan. Kita harus jadi seperti Sakaria dan Elisabet. Suami istri harus seperti Sakaria Elisabet. Benar di mata Tuhan. Lukas pasal pertama ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah Ya. dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, keduanya benar, suami dan istri. Kalau suami benar, istri benar, anaknya pasti benar. Siapa anaknya Sakaria Elisabet? Walaupun didapati dari sudah tua, mandul, tidak mungkin punya anak. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lahir Yohanes Pembaptis. Sejak di kandungan sudah penuh Roh Kudus. Jadi kalau orang tua benar, istrinya benar, anaknya dikandung pun itu masih kandungan sudah benar. Penuh dengan Roh Kudus dan dipakai Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Paling penting kita benar di mata Tuhan seperti Nathanael. Benar di mata Tuhan. Sebab orang benar itu diberkati Tuhan. Ya.
Orang benar itu diberkati. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Nah, Tuhan. Kalau mau diberkati, jadilah orang benar. Ya. Ketika saya belum benar, ya, kita ini kemurahan Tuhan menjadikan kita benar. Ketika saya belum benar, saya banting tulang. Untung masih muda, 20-an lebih. Banting tulang. Kerja keras, bisa 1 malam di pelabuhan mengirim barang. Karena waktu itu tahun 70-an itu kapal susah ngangkut barang. Kita mesti awasi barang-barang kita sampai selesai diangkut. Kita mesti servis, nahkoda, mualim 1 dan sebagainya. Banting tulang, keras sekali. Ya. Hasilnya apa kadang-kadang? 0. Jual ke sana, uangnya tidak balik. Coba. Tidak sedikit saudara. Kalau ngirim barang sampai 5.000 sak terigu itu, biayanya berapa jumlahnya itu? Kalau tidak dibalikin uang, rugi. Banting tulang. Tulang sudah dibanting. Ya. 1 malam paksa diri, demam, diare. Waduh. Nah. Tapi ketika saya jadi orang benar, ini saya saksikan ya, saudara-saudara yang berusaha, pengusaha atau pekerja apa saja. Ketika saya jadi benar oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan karena darah Yesus, bertobat lahir baru. Saya tidak usah susah-susah. Malah seringkali menolak uang. Coba. Karena maunya saya mau ke tempat ibadah. Sorry ya. Tapi uangnya tidak pernah lari. Maka Mazmur tadi mengatakan orang benar itu diberkati. Bukan makan dengan susah payah, tapi diberkati. Bukan berarti tidak kerja. Kerja tetapi dahulukan Tuhan. Dahulukan kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Dan hiduplah benar. Maka orang benar itu pasti diberkati. Jawab amin. Yalah. Sudah betul itu. Orang benar pasti diberkati. Tidak mungkin tidak diberkati. Kalau kita benar di mata Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Nathanael adalah seorang yang jujur, tulus. Itu tadi Daud bilang apa? Mazmur 25. Tolong dibaca lagi. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Ini harus jadi doa kita. Ketulusan dan kejujuran mengawal hidup saya. Di mana saya ada, di situ ketulusan dan kejujuran. Kalau saya boleh katakan Nathanael itu hatinya tidak ada kepalsuan, hatinya murni, hatinya benar. Seseorang bukan luarnya gagah cantik, solekannya, matanya, rambutnya dikepang-kepang. Bukan itu. Tuhan melihat hati. Karena inti daripada manusia itu hati. Intinya hati saya. Kalau hati saya benar, saya benar. Seperti wajah, ya, air mencerminkan wajah, demikianlah kata Amsal, hati manusia itu mencerminkan manusianya. Kita baca ya. Nah, baca. Kalau tidak baca tidak tahu. Amsal 27 ayat 19.
seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Iya, seperti kalau kita lihat di air, di sungai itu kita lihat wajah kita. Demikianlah hati kita mencerminkan manusia. Makanya Tuhan bilang, tidak pilih Eliab, tidak pilih siapa-siapa, tapi aku memilih Daud yang hatinya benar. Walaupun dia tidak sempurna. Karena itu Tuhan mengatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati. Amsal juga mengatakan, orang itu dari kecil sudah bisa dilihat hatinya. Dari kecil. Karena itu dikatakan kejadian tadi, dari kecil kecenderungan hati. Coba. Kejadian 8. Dari kecil kecenderungan hati manusia. Makanya anak-anak kita, orang tua harus jadi teladan, ngajari yang benar dengan perilaku yang benar, sehingga anak-anak itu melihat orang tuanya. Ya. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Ya. berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Ya. aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Ya. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Nah, dari kecil saya bilang, didik anakmu dari kecil. Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan, didiklah orang muda. Didiklah anak-anak dari kecil. Maka sampai tua dia tidak akan menyimpang. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda dalam terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggris child, anak. Kalau saya baca terjemahan bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, itu old tong, itu lebih daripada anak. Masih kecil bayi, masih balita. Jadi dari balita kita didik, maka dia menyenangkan hati orang tua nanti. Apa sih Tuhan mempercayakan anak kepada saya? Jadikan keturunan ilahi, anak-anak kerajaan sorga, anak-anak rohani. Itu maksudnya Tuhan mempercayakan. Tidak semua orang dipercayakan kandungannya berisi anak. Tapi orang yang tidak diberi kandungan kepadanya oleh Tuhan itu tidak usah kecil hati. Lahirkanlah anak-anak rohani. Menangkan jiwa-jiwa, menangkan orang-orang muda. Ini kalau dari kecil anak kita sudah kelihatan itu, kelihatan. Ini orang tua punya tugas, berat. Ya, berat. Sungguh berat. Tidak gampang. Puji Tuhan. Jadi, jadilah seperti Nathanael, jujur, tulus. Ya. Amsal 11 ayat 3 dan ayat yang ke-6. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Nah, ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Iya, orang jujur dipimpin ketulusan. Orang benar itu dilepaskan karena ketulusan. Tulus. Tulus itu apa ya? Ya tulus, tidak ada sesuatu. Kadang-kadang orang basa-basi toh. Basa-basi. Padahal tidak tulus. Ketulusan. Ya. Itu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Ketika kita jujur, tulus, kita jadi benar. Orang benar itu jadi benar bukan karena dia dirinya baik. Karena taat kepada firman Tuhan. Ulangan 6 itu jangan dilupakan. Kita jadi benar oleh karena mentaati perintah Tuhan. Coba, Ulangan 6 tuh, ayat 25. Dan kita akan menjadi benar
Apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan, Kita dengar firman Tuhan, lakukan. Saya tidak bisa Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Nanti Roh Kudus menolong. Ya, bisa melakukan itu. Nah, Yesaya 33, ini akibat-akibat hidup benar, hidup jujur. Nah, Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, Ya, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, ya, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, ya, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. ya. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Tinggal aman di tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Iya, Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. itu yang saya bilang tadi. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Tidak usah banting tulang. Tidak usah mikirin begini. Nah, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Saya percaya. Kalau tidak percaya, tidak akan jadi. Harus percaya, lakukan. Ya, rotinya disediakan, air minumnya tersedia. Nggak pernah kekurangan. Ya, itu janji Tuhan. Ya, dalam Mazmur 5 ayat 10, terlalu banyak orang tidak jujur perkataannya. Ya, silakan dibaca. Mazmur 5 ayat 10. Ini ayat-ayat mengajarkan kita banyak hal. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Ya, Batin mereka penuh kebusukan. ya, Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga. ya. Lidah mereka merayu-rayu. Perkataan mereka tidak ada yang jujur. Jadi kalau saudara dagang yang jujur. Kalau jadi pegawai yang jujur. Sekarang ini banyak orang tidak jujur. Ditangkap KPK, KPK-nya juga tidak jujur. Orang pajak tidak jujur. Seakan-akan negeri kita ini yang kita cintai ini hasil perjuangan darah dari orang-orang pahlawan kita. Kemudian pada waktu akhir zaman ini mereka berbuat korup yang sangat besar. Bisa triliun miliar. Dipikir hanya uang ini yang hebat. Dia tidak tahu bahwa napasnya itu cuma hembusan dari Allah. Kalau Allah tarik, mati kamu. 1 triliun untuk siapa? Tidak ada. Oh, ini keadaan sekarang kan Indonesia seperti itu. Bukannya Indonesia. Ini akhir zaman. Tuhan menubuatkan. Akhir zaman orang banyak mencintai dirinya menjadi hamba uang. Saudara orang Kristen jangan materialistis. Jangan jadi hamba uang. Itu membuat iman saudara menyimpang. Siapa yang materialistis, cinta uang, menyimpang. Berbahaya sekali. Ya, manusia yang bijaksana mau ditegur oleh firman. Mau diperingati oleh firman. Dia tidak menjadi marah. Ya, di dalam Amsal 5 ayat 3-5. Tolong kita baca. Karena bibir perempuan jalang Ya. menitikan tetesan madu. Ya, Dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. ya. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu. Nah, Dan tajam seperti pedang bermata dua. perempuan jalan manis tapi lagi jadi pahit. Ya, terus Kakinya turun menuju maut. Ya. Langkahnya menuju dunia orang mati. Nah, jadi perhatikan perempuan jalan tujuannya apa? Manis tapi tujuannya apa? Itu menjerumuskan.
Rasul Paulus bilang di dalam 2 Korintus 11, akhir zaman ini banyak guru palsu, nabi palsu, mulutnya manis. Aku khawatir kamu ini tertipu, kata Rasul Paulus. Aku ingatkan, rasul palsu, nabi palsu, guru palsu itu gembala palsu, itu mulutnya. Dia mainkan di mulutnya. Mulutnya manis, tapi sesudah itu pahit. Ya, empedu. Itu kekhawatiran Rasul Paulus. Makanya di dalam gereja harus ada pengajaran, ada pendidikan. Kalau cuma pengajaran, tidak ada pendidikan, rancu. Harus ada pengajaran, didikan. Di rumah tangga ada pengajaran, ada didikan. Kadang-kadang didikannya keras. Kadang-kadang anak kita harus cemti. Tapi kata Amsal, siapa tidak menggunakan tongkat bagi anaknya, dia mau lihat anaknya itu mati. Tidak gampang jadi seorang gembala. Tadi di mobil saya jalan sama istri saya ngomong itu. Kadang-kadang saya rasanya apa ya? Oh, tapi saya harus bicara. Kalau saya tidak bicara, saya salah. Nah, harus keras. Ya, apa boleh buat. Tapi itu membawa keuntungan bagi jiwa-jiwa. Kalau gembala palsu, nabi palsu, yang cuma ingin duitmu, itu bicaranya salah, lain. Oh, manis. Ya, menyesatkan. Saya sudah bersama saudara di sini 30-an tahun. Tidak ada yang saya ingini. Duitnya. Ya. Kalau saudara harus mengembalikan kewajibanmu, persembahanmu milik Tuhan, lakukan. Kalau harus memberi persembahan KKR, pembangunan, berikan. Dengan hati yang bersih. Hati yang murni. Jangan dengan berhati. Jangan seada-adanya, sembarangan. Tidak. Titik koma, hitung. Gitu ya. Persembahan persepuluhan kita. Jangan lupa. Ya, hitung sampai titik koma, detail. Kasih lebih, jangan kasih kurang. Kalau kurang bukan 1/10. Kalau lebih, itu persembahan 1/10. Lalu ditambah persembahan sukarela kita. Karena kita kasih lebih. Harus jujur, tulus. Sampai hari ini saya lakukan itu. Saya sendiri mempersembahkan persepuluhan. Kembali kepada Tuhan. Saya hitung dan saya duduk dengan baik di meja. Dan saya serahkan. Caranya saya kan mentransfer ke sinode saya aturannya yang sudah kita buat bersama. Jadi saya doa dulu, Tuhan terimalah kalau ada yang kurang, ada yang salah, kasih ingat. Supaya tidak kurang. Namanya 1/10. Baru kau melihat tingkap langit dibuka. Baru kau dikatakan mencintai Tuhan. Baru kau dikatakan orang benar. Kan orang benar, kita menjadi benar kalau kita mentaati perintah Tuhan. Jadi kalau ada orang rasanya tidak mau memberi persembahannya. Oh, ini pendeta minta lagi, siapa yang bilang. Dan tidak usah kamu menuduh menghakimi. Kan Tuhan yang tahu. Ya, kalau kita mengembalikan persembahan kita dengan baik, tulus. Maka tingkap langit dibuka, dicurahkan berkat atas hidup kita. Jangan dengan keberatan, hitung dengan baik. Kalau saya hitung detail dengan baik, dengan benar. Kemudian saya kalau kurang ada salah-salahnya, saya kasih terlebih menggenapkan.
Lebih baik begitu. Ya, saya akan diberkati oleh Tuhan. Ini semua didikan dari gembala. Kalau saya bersaksi, saya sambil menyampaikan firman itu, saya menyaksikan dalam hidup saya, bukan saya mau dipuji, sama sekali tidak. Saya mau menunjukkan saudara bahwa memang harus seperti itu yang kita alami. Ya, bukan basa-basi. Saya tegur kalau orang, apalagi pengerja saya, kalau basa-basi, maaf, jangan terlalu gampang maaf ya. Nah, kan begitu toh, kalau kita tidak sengaja nabrak orang, sorry. Nah, itu kebiasaan. Kita tidak boleh seperti dunia itu. Maaf tapi tidak tulus. Maaf kita harus diperlihatkan dengan satu keobahan, memperbaiki. Sama minta ampun sama Tuhan, yang ulang-ulang. Minta ampun, perlihatkan kita berubah. Itu minta ampun, tulus. Saya ngomong sama pengerja, jangan kamu enak-enakan ya. Maaf, basa-basi di mulut, lu sombong, tidak bisa ditegur, bodoh. Sambil marah juga, wah, kamu jangan lupa, saya bilang sama pengerja, saya bukan pengusaha, saya hidup dari persembahan, kamu juga hidup dari persembahan. Loh, orang yang hidup dari persembahan itu tanggung jawabnya besar. Ya. Jadi jangan manis seperti perempuan jalang. Jangan manis seperti nanti banyak guru palsu, penginjil palsu itu. Nggak boleh saudara. Nggak ada kepalsuan itu harus dipunyai oleh gereja Tuhan. Seperti Nathanael. Inilah orang Israel sejati. Kalau saya ganti Israel itu, inilah Kristen yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Ya. Amsal 5 ayat 12 sampai ayat 13. Perhatikan. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan, Ya. dan hatiku menolak teguran? Ya. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, Ya. dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Ya. Nanti menyesal karena menolak didikan, menolak teguran. Ini kekristenan yang biasa di dalam jemaat. Kalau pendetanya khotbah yang lucu-lucu, wah dia senang, ini pendeta lucu-lucu. Tampillah banyak hamba Tuhan jadi apa? Ya. Oh ini pendeta bahasanya intelek tinggi-tinggi, ini pasaran. Nah, ya, padahal dia menolak teguran, dia menolak didikan dari Tuhan. Padahal didikan dan teguran itu membawa keuntungan banyak sekali, saudara. Jadi kalau ditegur firman Tuhan, saya sudah nangis. Itu saya Tuhan, itu saya Tuhan, itu saya itu Tuhan. Firman Tuhan itu tegur saya, bukan pendeta tegur, Tuhan yang tegur. Ya. Ayat 23. Baca Amsal 5. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Kalau anak kita tidak mau dididik, tersesat. Ya, orang bilang begini sama saya, kalau saya bilang 1 kali, 2 kali khotbah sudah Pak Pendeta, tidak usah lah lagi. Nah, tapi kadang-kadang muter-muter ngomong lagi, teguran, didikan. Kalau kita tolak, nggak ada untungnya.
Ya, tidak ada untung. Orang mati karena tidak menerima teguran. Mati apanya ini? Bisa mati jasmani, bisa mati rohani. Nah, kalau mati jasmani nggak apa-apa. Mati rohani ini yang parah. Saya kalau kumpulin pelayan manajemen pemuda ini semua, saya bisa lihat ini anak dia terima didikan, terima teguran, ini tidak. Ini basa-basi saja. Ya opa, basa-basi. Saya bisa rasakan. Iya. Gitu. Saya kumpul. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Bagaimana? Yang satu jawab. Enteng sekali dia jawab. Ini. Perlu dididik. Betul ya? Hah? Makanya saudara hati-hati ya. Amsal 15 ayat 5. Banyak ayat-ayat didikan, teguran, didikan di Amsal ini paling banyak. Ya. Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Iya, kalau bodoh. Ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Iya. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Iya, kalau kamu memang meninggalkan jalan benar, dididik, dengar itu firman Tuhan, kembali kepada Allah. Kapan kita harus kembali? Saat kita ditegur oleh firman Tuhan. Inilah waktunya. Saudara jangan bilang ini dongeng ini. Ya, Tuhan mau datang, segala sesuatu masih sama. Itu banyak orang ngejek akhir zaman. Ya. Jadi hari ini teguran Tuhan buat kita supaya hati kita seperti Natanael. Jangan pura-pura, lain di hati, lain di bibir. Ya, jangan begitu ya. Jujur. Kalau memang salah, bilang saya salah. Jangan, oh itu dia, gara-gara dia saya jadi begini. Tidak boleh saudara. Saya tegur, baru-baru saya panggil, saya punya orang kerja. Saya bilang, kalau kamu tidak jujur, tidak terbuka, selalu kamu rugi sendiri nanti. Ya, rugi. Ambil hati, boleh ambil hati sikapnya manis, tapi rohani. Bukan ambil hati untuk mencelakakan orang dan menguntungkan diri sendiri, itu salah. Ambil hatinya orang, tapi untuk kebaikan orang. Bukan ngambil hatinya orang untuk kepentingan kita. Itu tidak boleh. Ya. Amsal 15, ini terakhir ini, ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, Ya. tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, Ya. tetapi doa orang jujur dikenannya. Jadi tadi berkorban juga jangan seperti orang fasik. Berkorban dengan hati yang rela. Kalau kita jujur, persembahan kita juga dikenang Tuhan. Kalau kita tidak jujur, tidak tulus, tidak punya hati yang benar seperti Natanael, maka persembahannya juga tidak berarti. Saudara ingat itu dalam Lukas 18, orang Farisi dan pemungut cukai datang beribadah. Orang Farisi bilang, saya mengucap syukur. Nah ini, mengucap syukur harus dari hati yang benar. Terima kasih papa, mama sudah menghidupi saya. Itu harus dari hati yang tulus. Terima kasih saya sudah dibayarin. Terima kasih saya kepada
majikan saya, terima kasih kepada orang yang sudah memberi saya. Terima kasih itu jangan basa-basi, harus keluar dari hati, dan memang itulah keadaan kita. Dalam kelakuan kita yang benar, dalam kelakuan kita seperti Nathanael yang bersih. Apakah persembahan dari orang Farisi ini diterima Tuhan? Ucapan syukurnya dan persembahan-persembahannya tidak. Bukan karena kata-katanya, Lukas 18, tapi dari kehidupannya. Itu. Ayat 9 kita baca. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar Ya, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. ya, Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. ya. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Yang seorang orang Farisi tahu hukum-hukum Tuhan. Ya, terus Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. perhatikan, berdoa dalam apa? Hati. Tapi hati tidak bersih. Lanjut. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ya, Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. ya, Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. tapi Tuhan bilang aku tidak berkenan. Biar memberikan 1/10. Biar berpuasa. Terus Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. ya, Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, Ya. melainkan ia memukul diri dan berkata, ya. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dia sadar dia menjadi benar. Itu yang Tuhan tunggu. Hidup kita jadi benar. Hidup kita jadi jujur, tulus, akui semua pada Tuhan. Kepada sesama kita, kepada orang tua kita, akui dengan tulus dan jujur. Kepada siapa kita melakukan salah. Mencari orang-orang tulus di akhir zaman dan orang yang jujur. Nanti lebih hari lebih tidak ada lagi. Karena manusia materialistis, cinta kepada uang. Memburu uang, mencintai uang, dan menyimpang dari iman. Ini zaman akhir. Kalau tidak sekarang kita perbaiki hidup, kapan lagi? Ya, Tuhan selidiki hati saya. Jangan selidik orang, selidik hati. Kalau saya terpaksa karena menyampaikan firman Tuhan, mari kita akan menyanyikan lagu ini. Selidiki, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Ingat, orang benar dan jujur, rotinya disediakan, air minumnya disediakan. Artinya hidupnya enak, gak akan kurang, gak minta-minta, gak usah harap orang. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, Selidiki aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Siapa yang bisa berkata, Tuhan, selidiki hatiku. Hatiku itulah hakikat hidupku. Itulah inti manusia. Hati yang benar, hati yang jujur, hati yang tulus. Seperti Nathanael, hatinya tulus, jujur dan benar. Orang seperti ini dipuji Tuhan. Dan orang seperti inilah yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang mencintai teguran dan didikan, itulah orang yang dikasihi Tuhan. Tidak marah dan kita tidak tersinggung. Kalau kita salah datang minta maaf, maaf yang benar. Saya salah selama ini. Kenapa sulit minta maaf? Kenapa sulit minta ampun? Asal jangan basa-basi minta ampun dan minta maaf kita. Harus keluar dari hati yang disadarkan, saya salah. Selidiki aku. Katakan sama Tuhan, lihat hatiku, apakah aku ini mengasihimu? Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, katakan hari ini aku cari itu hati. Siapa yang mau beri hatinya? Ini persembahan hati saya.
hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang tulus. Sehingga Tuhan berkata seperti kepada Nathanael, ini orang yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Siapa di sini mau mengakui hatiku, Tuhan, hatiku belum benar? Silakan katakan pada Tuhan, benarkan hatiku Tuhan. Tidak ada tuduhan di hati. Hati ini tidak ada yang menuduh kita. Kalau dia menuduh kita, berarti hati kita tidak bersih. Anak-anak muda belajar mencintai didikan. Kemarin satu orang muda minta maaf sama saya. Kelakuannya yang tidak benar kan saya tegur. Asal kau minta maaf benar-benar, nanti kau akan diberkati Tuhan. Dan berubah. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Lihat hatiku, Apakah aku sungguh mengasihimu? apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai menilai hidupku. Tak ada tak ada yang tersembunyi. sembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kamu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kami percaya firman itu tidak sia-sia diberitakan. Firman itu akan menjadi sesuatu dalam kehidupan kami. Tidak ada yang sia-sia. Roh Allah akan mengikut sertakan dirinya bekerja melalui firman. Mengubahkan hati-hati kami. Jadi hati yang murni Tuhan. Jadi hati yang bersih. Dari hati yang baik Tuhan. Ajar kami rendah hati. Mau menerima teguran dan didikan. Ajar kami dengan segala kerendahan hati mengakui kesalahan kami. Dan memohon ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada sesama. Jangan kami punya hati yang keras. Hati yang sombong. Hati yang angkuh. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan menolong kami semua. Mereka yang tidak hadir, gairahkan mereka untuk beribadah. Gairahkan mereka kembali Tuhan. Sebab waktu datangnya Tuhan tidak lama lagi. Kami boleh bekerja, boleh diberkati. Tapi semuanya itu tidak punya arti apa-apa. Ketika Yesus datang, Tuhan hanya mau lihat kami seperti Nathanael. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, nyanyikan lagu ini. Selidiki. Selidiki aku, Lihat hatiku. lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi? Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. telah kulihat. Aku Kulihat kebaikan-Mu yang tak
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.